Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel di pembelajaran tematik kelas 1 SD IT Nurul Hikmah bersama dengan Ustazah Dulu. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan like komennya. Selamat menyaksikan jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Soleh dan Soleha, selamat pagi. Jangan lupa dijawab dengan apa? Alhamdulillah, luar biasa, tetap bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kita keadaan sehat walafiat ya nak ya, dan selalu semangat dalam belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar di hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang memasuki kita tema 8 ya. Di tema terakhir ini, di tema 8 peristiwa alam, subtema 4 mengenai bencana alam, dan pembelajaran ke-1. Nah, pastinya sekalian sudah siap untuk belajar ya, sudah mandi dan sarapan. Nah, jangan lupa untuk selalu membantu kedua orang tua. Nah, sebelum itu kita membaca doa dan murojaah hafalannya ya. Semangat. Adab berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah Ananda Soleh dan Soleha, alhamdulillah tadi kita sudah membaca doa. Semoga ilmu kita makin bertambah dan mendapatkan berkah dari Allah, amin. Nah, kita memasuki subtema 4, yaitu subtema terakhir di semester 2 mengenai bencana alam. Apakah kalian sudah siap belajar? Tentunya sudah siap ya. Coba kalian perhatikan buku kalian di halaman 95. Di situ ada gambar tampak jelas, yaitu bangunan ada yang rusak. Atap rumah pun banyak yang rusak ya nak ya. Itu adalah akibat bencana alam. Apa sih bencana alam itu? Ya, bencana alam terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa alam ini sering terjadi di Indonesia. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan angin topan. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Akan tetapi bisa juga karena ulah manusia. Banjir dan tanah longsor contohnya. Manusia suka membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara sembarangan. Hal ini akan berakibat yaitu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Itu adalah akibat perbuatan manusia sendiri yang suka membuang sampah sembarangan dan menebang pohon. Maka dari itu kita harus melindungi lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan jangan menebang pohon. Kalau perlu kita harus melindunginya dan menjaganya. Nah anak-anak, semangat menjaga lingkungan kalian ya. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran 1. Ayo membaca, mengenal berbagai bencana alam. Kita pernah mendengar dan melihat berbagai bencana alam. Bencana alam disebabkan oleh dua hal, yaitu karena ulah manusia dan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana alam karena ulah manusia seperti kebakaran hutan, tanah longsor, dan banjir yang seperti Ustazah sampaikan tadi. Bencana alam karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti angin topan, angin puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Bencana alam yang terjadi di sekitar kita untuk memberi peringatan kepada manusia bahwa di dunia ini tidak kekal dan tidak abadi. Suatu saat nanti akan rusak dan hancur pada hari kiamat. Bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja,
dan menimpa siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, kita harus senantiasa waspada ya anak-anak. Ada bencana alam yang terjadi di musim kemarau dan ada bencana alam yang terjadi di musim penghujan. Oleh karena itu, kita harus siap siaga dalam menghadapi perubahan cuaca yang ada di Indonesia ya anak-anak. Dan selalu semangat dan jangan pernah membuang sampah sembarangan. Jaga lingkungannya dan jaga kesehatannya. Semangat ya Ananda. Baiklah Ananda, selanjutnya kita akan membahas mengenai bencana alam gunung meletus. Ayo kita baca bersama-sama ya Ananda. Suara menggelegar terdengar dari kejauhan. Bumi terasa berguncang beberapa saat. Asap hitam membumbung tinggi di angkasa. Asap tersebut disertai debu dan pasir. Semburan api tampak mengerikan. Magma yang terlihat begitu jelas dan merah membara, seperti bola api menggelinding dari atas. Ternyata Gunung Merapi meletus. Orang-orang keluar rumah untuk pergi mengungsi. Mereka mengungsi di tempat yang sudah disediakan oleh penduduk desa lainnya yang berada jauh dari Gunung Merapi, seperti di balai desa, masjid, dan beberapa sekolah ya nak ya. Berikut ada video mengenai bencana gunung meletus dan apa saja sih persiapan yang harus disediakan. Selamat menyaksikan. Proses terjadinya gunung meletus yaitu diawali dengan adanya magma di dalam perut bumi atau inti bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut bumi. Magma dapat terbentuk akibat panasnya suhu di dalam bumi. Suhu panas yang ada di dalam bumi mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh, maka dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma yang mengandung gas kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi karena memiliki massa yang lebih ringan daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Persiapan prabencana yaitu perhatikan arahan dari PFMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. 2. Mengatasi jalur evakuasi yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. 3. Siapkan dukungan logistik antara lain makan siap saji, lampu senter, serta obat-obatan. Selanjutnya, muatan pembelajaran SBDP, membuat kerajinan dari bahan alam. Ayah mengambilkan tanah liat dari perkarangan warga. Tentu saja ayah meminta izin terlebih dahulu. Warga mempersilahkan ayah mengambil dan membantu memasukkan ke kantong plastik. Tanah liat bertekstur lunak dan lembut, sehingga bisa dijadikan bermacam-macam kerajinan seperti kendi, pot bunga, kuali, guci, vas, celengan, dan asbak. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ya Ananda. Indah bukan gambar di samping? Bagaimana pendapatmu? Coba tuliskan di buku tugasmu atau di buku cetakmu saja ya nak. Nah, di sini ada tugas ayah menulis. Ada soal 1-5. Setelah mengamati jawaban pertanyaan di bawah ini, kerjakan di buku tugasmu, disalin ya nak, dan kerjakan. Jangan lupa dikerjakan dan difoto, lalu kirimkan ke ustazahnya. Nah, sekarang ayo lakukan dan aplikasikan. Gelas dari tanah liat. Di situ ada alat dan bahan serta cara membuatnya. Coba kalian di rumah praktekkan. Dan jika kalian kesulitan dalam menemukan bahan seperti tanah liat, kalian bisa mencobanya dari bubur kertas yang terbuat dari koran, direndam lama menjadi bubur, bisa dibentuk, lalu bisa juga menggunakan plastisin. Kalian bisa mencobanya ya Ananda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda, tadi kita sudah belajar mengenal berbagai macam bencana alam yang terjadi di Indonesia, baik di musim penghujan maupun musim kemarau.
Dan ada bencana yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri, dan ada dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita selalu menjaga lingkungan kita ya anak-anak. Dan tadi kita juga belajar mengenai membuat kerajinan dari bahan alam ya, dari tanah liat. Nah, kalau misalnya tadi Ustazah bilang membuat dari bubur kertas ataupun plastisin itu dari bahan buatan ya nak ya, buatan manusia. Kalau bahan alam ya dari tanah liat. Adapun ukhroi dari pembelajaran kita hari ini yaitu Allah memerintahkan manusia untuk tolong menolong, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Maidah ayat 2. Ayo ananda kita saling tolong menolong dalam kebaikan, dan tetaplah jaga lingkungan kalian. Semangat belajarnya, tetap selalu sopan dan santun kepada kedua orang tua. Sampai jumpa dari Ustazah. Dan Ustazah mohon maaf sebanyak-banyaknya jikalau Ustazah ada hilaf dan salah dalam pembelajaran kita selama ini. Ustazah sayang kalian, semangat belajarnya. Semoga Allah mempertemukan kita di lain waktu di tahun ajaran baru ya nak ya. Semangat belajarnya. Sampai jumpa dari Ustazah. Dan selanjutnya pembelajaran 2 bersama Ustazah Rohimah dan pembelajaran 3 bersama Ustazah Diah. Selamat menyaksikan. Sampai jumpa. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.